Sebelum saya membahas tentang membangun taman kekayaan, saya pengen bahas dulu tentang kekayaan orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu kaya-kaya semua Bapak Ibu ya. Orang dulu itu kaya-kaya semua. Yuk coba kita lihat bagaimana kayanya orang dulu. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Sinyalnya mohon maaf Bapak Ibu ya, soalnya saya pindah ke studio lain ya. Jadi kebetulan saya kan lagi ada di Jakarta sekarang dan oke. Gimana suara? Suara gimana? Apa sudah jelas? Udah sip ya? Udah oke suaranya ya? Masih belum bisa? Oke. Belum bersih. Volume lagunya bisa dikecilin. Oke, sip. Gimana? Suara saya udah bagus? Udah bagus ya? Udah ya? Oke. Mohon izin Bapak Ibu, soalnya saya pindah studio sementara ya. Soalnya kemarin saya habis ikut acara Magnet Rezeki Training for Trainers di Bogor, dan sekarang saya pindah studio ke Bekasi. Di studionya kakak saya di sini. Jadi lightingnya beliau ya, mikrofon saya nggak bawa ya, kemudian wifi-nya juga ya gitu ya. Oke, jadi udah jelas ya suaranya ya. Oke, alhamdulillah. Oke ya, selamat datang di acara selamat datang di acara belajar online Bapak Fikri, dan insya Allah ini Bekasi mana? Bekasi di Harapan Indah. Jadi insya Allah di belajar online Magnet Rezeki ini kita akan membahas beberapa ilmu yang saya bagi menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama adalah segmen Magnet Rezeki ya. Insya Allah kita akan bahas banyak tentang ilmu rahasia Magnet Rezeki. Segmen yang kedua adalah segmen kisah dan hikmah, mengangkat beberapa kisah yang inspiratif ya. Nanti kisah inspiratif itu bisa dari kisah para Rasul, para sahabat, dan para manusia ajaib ya. Kemudian segmen yang ketiga adalah gaya hidup ya, gaya hidup sehat, gaya hidup Al-Quran, gaya hidup Islam, dan gaya hidup cinta lingkungan dan segala macam ya. Dan yang keempat adalah segmen kesehatan ya, karena background saya adalah sebagai seorang dokter, jadi insya Allah nanti saya akan bahas beberapa ilmu-ilmu kesehatan di sini ya. Jadi selamat datang di belajar online bareng. Oke Bapak Ibu ya, jadi di segmen kali ini, di episode 1 segmen Magnet Rezeki, segmen itu bagian ya. Segmen itu bagian ya, jadi supaya tidak hanya Magnet Rezeki saja, tapi Anda bisa belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Insya Allah nanti ada, kalau misalkan di segmen gaya hidup, nanti saya bahas tentang hidup minimalism, kemudian gaya hidup sehat, kemudian gaya hidup cinta lingkungan, gaya hidup cinta Al-Quran, kemudian gaya hidup dan segala macam ya. Insya Allah ilmunya akan sangat banyak sekali ya. Oke ya. Di sini ada beberapa ya yang sudah mendapatkan ini ya, sudah jelas. Jadi kalau misalkan ada yang jaringannya belum stabil, mungkin mohon izin ya, mungkin di tempat Anda yang jaringannya belum stabil. Tapi sejauh ini coba saya minta feedbacknya lagi, apakah videonya sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya? Coba tuliskan di kolom komentar kalau misalkan videonya terputar dengan jelas dan suaranya juga jelas ya. Jadi videonya jelas dan gambarnya jelas. Bukan, videonya jelas dan audionya jelas. Oke? Mohon maaf tadi ke-mute ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi suara udah ada ya. Oke, suara sudah ada, insya Allah ya. Coba feedback lagi ya, mohon feedbacknya, suaranya apa sudah jelas lagi? Tolong ininya ya, feedbacknya ya. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa tulis aja di komentar ya. Alhamdulillah suara jelas, videonya pun jelas. Oke.
sudah ada lagi. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi siapa sih yang nggak mau kaya ya? Siapa sih yang nggak mau kaya? Yang mau kaya katakan saya. Yang mau kaya katakan saya. Yang mau kaya katakan saya. Oke, ya semuanya kita pengen kaya ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekayaan? Ya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekayaan dengan lebih mudah? Karena kekayaan itu harus ada tamannya, Bapak Ibu ya. Jadi pada kali ini kita akan belajar membangun taman kekayaan. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang membangun taman kekayaan, saya pengen bahas dulu tentang kekayaan orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu itu kaya-kaya semua, Bapak Ibu ya. Orang dulu itu kaya-kaya semua. Yuk coba kita lihat bagaimana kayanya orang dulu. Kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya 70.000 properti atau ladang pertanian seharga 160, masing-masing 160 juta, totalnya adalah 11,2 triliun dan penghasilan per bulannya adalah 233 miliar per bulan. 233 miliar Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang gajinya 233 miliar sebulan? Masya Allah ya. Beda tipis sama kita ya, 2.300.000. Ya. Oke, itu kekayaan Umar bin Khattab ya. Bagaimana kekayaan yang lain? Kekayaan yang lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya simpanan uangnya itu 151.000 dinar. Ya, 151.000 dinar itu kalau 1 dinar sekarang itu 4 juta. Berarti 150 dikali 4, 600 miliar rupiah di rumahnya. Simpanan uangnya di rumahnya itu 600 miliar rupiah kalau dirupiahkan sekarang, ya. Kemudian mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Aris dan Khaybar itu panjang Bapak Ibu, ya. Panjang itu ratusan kilometer, ya. Dan propertinya itu ladang pertanian. Ladang pertanian dulu ya ladang kurma, ya. Tapi coba bayangkan sekarang kalau misalkan ada orang sekaya apa sih orang yang punya ladang pertanian sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Bayangkan saja. Kan kalau sekarang kan ladang kelapa sawit tuh yang banyak tuh kan. Bayangkan saja sekaya apa orang yang punya ladang kelapa sawit berjejer dari Jakarta sampai Bandung, ya dari Jakarta sampai Bandung itu ladang kelapa sawit, ya belum atau yang di Sulawesi dari Makassar sampai ke kota Parepare, atau yang di Kalimantan dari Balikpapan sampai Samarinda, atau yang di Sumatera dari Lampung sampai Palembang. Masya Allah, segitu kayanya Utsman bin Affan, ya bagaimana? Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan bagaimana ketika ada orang yang punya ladang kelapa sawit sepanjang itu. Itu kekayaan Utsman bin Affan. Belum selesai di situ, ya. Kekayaan Utsman bin Affan, dia memiliki beberapa sumur senilai 200.000 dinar atau 800 miliar rupiah. Kemudian rekening tertua di dunia saat ini masih mengalir atas nama siapa? Atas nama Utsman bin Affan di satu bank di Saudi Arabia, ya. Orang yang udah meninggal 1400 tahun yang lalu tapi sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Beda tipis sama kita, ya. Beda tipis sama kita, ya. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah wafat. Sampai sekarang Bapak Ibu, itu uangnya melimpah, ya. Uang di rekeningnya Utsman bin Affan itu melimpah. Bahkan sampai sekarang ada hotel di Madinah, ya. Itu atas hotelnya namanya Hotel Utsman bin Affan. Uangnya dari mana? Uangnya dari rekeningnya Utsman bin Affan. Jadi hotelnya dia. Ya, hotelnya Utsman, orangnya udah meninggal, sekarang bikin hotel, masya Allah, ya. Kita aja masih hidup nggak bisa bikin hotel, ya. Kemudian kekayaan yang lain, kekayaan Zubair bin Awam bagaimana? 50.000 dinar, 50.000 dinar atau kalau dikaliin 200 miliar rupiah. Kemudian dia punya 1.000 ekor kuda perang, 1.000 ekor kuda perang sama dengan sekitar 2.000 ekor kuda yang sekarang. Bayangin Bapak Ibu, ya. Sekaya apa orang yang punya peternakan 2.000 ekor kuda saat ini. Kemudian dia punya 1.000 orang budak. Mau ngapain tuh dengan 1.000 orang budak, ya? Dalam satu rumah. Itu setiap ubin yang ngepel beda orang. Kemudian kekayaan Amr bin As. Bagaimana kekayaan Amr bin As? 300.000 dinar. Atau kalau dikali 4, 1,2 triliun rupiah kalau saat ini. Kemudian kekayaan Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kekayaannya melebihi seluruh kekayaan sahabat. Jadi yang tadi semua itu Bapak Ibu itu kalah. Itu tadi semua kalah Bapak Ibu dengan kekayaannya Abdurrahman bin Auf, ya. Kekayaan Utsman, kekayaan Umar, kekayaan Abu Bakar, kekayaan Zubair bin Awam, Amr bin As, kalah semuanya, ya. Bagaimana kekayaannya Abdurrahman bin Auf? Diriwayatkan ketika Abdurrahman bin Auf jalan di salah satu padang pasir. Kemudian dia melihat ada sebuah batu. Kemudian dia angkat batunya. Padang pasir loh, ya. Padang pasir.
gurun tandus. Ada batu besar, diangkat batunya, kemudian emas ngumpul di bawah. Masya Allah, ya. Segitu kerennya, segitu kayanya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu kekayaan per individu. Bagaimana ketika ilmu Allah, ya, ini kan mereka semua mendapatkan kekayaan dengan ilmu Allah, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang dengan ilmu pelet lah, pakai menggandakan uang lah, gak ada. Ya. Semuanya pakai ilmu Allah. Lalu, bagaimana ketika ilmu Allah itu, ya, sebentar. Bagaimana ketika ilmu Allah itu masuk ke dalam pemerintahan, ya? Nah, bagaimana datanya? Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun bertugas, Mu'adz bin Jabal menuturkan di Yaman sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun yang layak diberi zakat. Mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar atau kurang lebih 30 juta sebulan. Ya, beda tipis sama kita, 300.000 sebulan. Allah. Itu masa Umar bin Khattab, ya. Oke. Jaringannya ini ya, gak bagus ya. Sebentar. Perasaan bagus-bagus aja ya. Gimana sih jaringannya? Yang lain gimana menilainya? Apa harus ganti link FB? Enggak sih, ini udah sambil ini kok, sambil live. Sebentar. Oke. Bagus kan ya? Jaringan bagus kan tuh, ya. Ada beberapa yang udah komen jaringan bagus sih, ya. Jaringan di saya bagus. Berarti kalau misalkan jaringan di tempat Anda nggak bagus, berarti memang jaringan Anda, ya. Jaringan Anda yang mungkin sedang tidak bagus, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau misalkan ada satu yang mengatakan jaringannya bagus, ya, insya Allah berarti jaringan di tempat saya bagus. Tinggal bagaimana jaringan di tempat Anda, ya. Oke. Jaringan aman ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu 3 tahun bertugas. Yahya bin Sa'id, petugas zakat, berkata ketika hendak membagikan zakat, saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan. Tidak ada yang miskin sama sekali. Ya, tidak ada satupun yang miskin yang layak diberi zakat. Kemudian bahkan gubernurnya, ini kan Umar bin Abdul Aziz itu kan presiden, ya. Umar bin Abdul Aziz itu presiden, dan gubernurnya itu ngirim surat kepada presiden, ya, semua rakyat hidup sejahtera. Semua rakyat hidup sejahtera. Bayangin Bapak Ibu, sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong. Allah, ya. Segitu kayanya. Maka, ya, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu semua? Ya, bisa mendapatkan semua kekayaan itu. Tapi sebelum saya mengatakan, menjabarkan, ya, men-sharingkan bagaimana caranya, saya pengen katakan dulu, ya, saya pengen nanya dulu nih, di mana letak bahagia? Di mana letak bahagia kita? Ya, oke, di mana letak bahagia kita? Ya, jadi gini Bapak Ibu, rezeki itu ibarat kupu-kupu. Rezeki ibarat kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu ibarat rezeki, harta, yang sesuatu yang kita kejar. Ketika kita mau mencari kupu-kupu, maka pilihan yang pertama adalah dengan menggunakan sebuah jaring, ya kan? Menggunakan sebuah jaring. Hari pertama 1 jaring di tangan kita, tangkap 1 kupu-kupu, senang, masukkan ke dalam sangkar. Hari selanjutnya 2 jaring di tangan kita, tangkap 2 kupu-kupu, senang, masukkan ke dalam sangkar. Ketika sudah dimasukkan ke dalam sangkar, maka sudah tidak ada lagi perasaan senang-senangnya. Ya, karena kupu-kupunya udah disimpan dalam sangkar, gitu kan? Kemudian besoknya 4 jaring di tangan kita, tangkap 4 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar. Begitu besok lebih jago lagi gitu ya, 8 jaring di tangan kita, tangkap 8 kupu-kupu, masukkan ke dalam sangkar. Suatu ketika terkumpul 1000 kupu-kupu di sangkar kita. Kemudian ketika kita pengen bermain dengan 1 saja kupu-kupu, pelan kita buka itu pintunya, ya. Pintu sangkarnya kita buka pelan. Apa perasaan kita ketika kita pelan-pelan membuka pintu sangkar? Muncul perasaan takut, cemas, was-was, khawatir, gelisah. Kenapa? Karena takut yang keluar bukan cuma 1, tapi banyak gitu ya. Semuanya keluar. Maka kalau mau bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak membangun sangkar? Ya, kenapa tidak membangun sangkar? Ya. Jadi, kenapa tidak membangun taman? Pikiran saya terdistrak dengan ini ya, dengan banyak yang jaringannya
ini jaringannya nggak bagus. Ya, oke lah ya. Kita lanjut saja ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan jaringannya bersahabat ya. Oke. Kalau misalkan kita ingin bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak membangun taman? Ketika kita mau membangun taman, maka caranya berbeda, alatnya pun berbeda. Caranya dan alatnya bukan lagi pakai jaring, tapi pakai apa? Pakai pacul, cangkul ya. Yang kita kejar bukan langsung kupu-kupunya, tapi tanah. Oh, di situ ada tanah gitu kan. Langsung kita cangkul, kita pacul, kita gemburkan tanahnya, kita suburkan tanahnya, kita tanam sebuah benih, tanam sebuah bibit, dirawat, ditunggu sampai muncul kecambahnya, muncul tangkainya, muncul daunnya, dan muncul bunganya. Muncul bunganya ya. Ketika muncul bunga, maka sunatullah kupu-kupu yang akan datang. Ketika muncul bunga, maka sunatullah kupu-kupu yang akan datang. Satu bunga akan datang satu kupu-kupu. 2 bunga akan datang 2 kupu-kupu. 10 bunga akan datang 10 kupu-kupu. 1000 bunga di taman kita, maka akan datang 1000 kupu-kupu. Maka kita bisa bebas. Kita tidak ada lagi perasaan gelisah. Ketika maghrib datang, ada 1000 kupu-kupu di taman kita. Ya, ada 1000 kupu-kupu di taman kita. Kemudian maghrib datang, kupu-kupu pulang ke sangkarnya masing-masing. Apa perasaan kita? Masih ada nggak perasaan gelisah, was-was, khawatir, cemas yang tadi dirasakan? Tidak ada ya, tidak ada. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena kita yakin bahwa besok pagi kupu-kupu itu akan datang kembali kepada taman kita. Maka mau maghrib datang, mau kupu-kupu dicuri dan segala macam, itu tidak akan pengaruh terhadap perasaan kita. Dan di situ kita bisa lebih bahagia. Ketika bayangkan, ketika satu kupu-kupu artinya 1 juta, ya, maka 1000 kupu-kupu, maka 1000 juta. 1000 juta itu berapa ya? 1 miliar. Ya, 1 miliar rupiah. Kenapa kita tidak kaya? Karena kita tidak punya taman. Anda paham maksudnya ya? Membangun taman kekayaan. Itulah taman kita, ya. Begitulah cara kita untuk bisa menjadi kaya, ya. Nah, ini tadi ya, saat terkumpul 1000 kupu-kupu dalam sangkar, bagaimana cara kita bermain dengan salah satu kupu-kupu? Perasaan apa yang muncul, ya? Nah, pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu, pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu. Pendidikan di Indonesia mengajarkan kita untuk menangkap kupu-kupu, ya. Contoh misalkan, ada yang bertanya, misalkan seorang anak bertanya sama bapaknya, ada anak bertanya pada bapaknya, Pak, untuk apa kita belajar yang rajin? Kata bapak, ya supaya dapat nilai bagus. Ada anak bertanya pada bapaknya. Terus? Ya terus bapaknya jawab lagi, supaya bisa kuliah di kampus yang bagus. Anaknya nanya lagi, terus supaya dapat pekerjaan. Terus supaya bisa menikah. Terus, ya terus saja. Ya. Akhirnya di mana bahagianya? Ketika kita mengejar sesuatu dan kita tidak bahagia. Yang ngejar sesuatu dan kita tidak bahagia. Sampai kita mendapatkan itu. Maka, di mana letak bahagia kita sebenarnya? Maka Bapak Ibu, kalau mau dapatkan kupu-kupu, kenapa tidak membangun taman? Saat muncul bunga, datangnya kupu-kupu adalah kepastian. Ya, datangnya kupu-kupu adalah kepastian. Maka Anda sudah tidak lagi mengejar kupu-kupu, tapi Anda yang dikejar sama kupu-kupu. Ya, masih ada perasaan galau, gelisah, cemas, khawatir? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kupu-kupu itu yang mengejar bunga. Awalnya Anda yang mengejar kupu-kupu. Ya, awalnya Anda yang mengejar kupu-kupu. Tapi sekarang justru Anda yang dikejar sama kupu-kupu ketika ada bunga. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Fikri, ya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan itu bunga, gitu kan? Ya. Nah yang kita lakukan selama ini mengejar kupu-kupu dan kita nggak punya taman. Kita nggak punya taman. Maka bangunlah taman itu. Ya. Ada namanya prinsip membangun taman. Nah, bagaimana cara membangun taman? Ya, bagaimana caranya membangun taman dan bagaimana caranya kita bisa memiliki bunga? Caranya adalah untuk membangun taman kebahagiaan, ya. Untuk membangun taman, taman itu kebahagiaan. Kan gini ya, ada banyak sekali orang-orang yang mengejar kebahagiaan, ya. Bahkan ada yang bilang seandainya kebahagiaan bisa saya beli, maka saya beli berapapun kebahagiaan itu. Ya. Saya beli semahal apapun. Semahal apapun saya beli itu kebahagiaan. Tapi kan nggak bisa gitu. Kebahagiaan ternyata nggak bisa dibeli, tapi diciptakan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menciptakan kebahagiaan? Supaya kita
bahagia dan kita kaya. Gini, kan tadi kita bahas tentang kaya ya, tentang kekayaan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda mau kaya? Mau ya? Nah sekarang pertanyaannya, kekayaan yang seperti apa yang Anda inginkan? Kekayaan apa yang Anda inginkan? Oke, kita butuh kekayaan secara materi. Oke. Tapi secara kesehatan butuh nggak? Butuh. Secara keluarga butuh, ya. Secara anak butuh. Karir butuh. Maka itu semua yang kita kejar. Dan itu semua adalah kupu-kupu. Tapi kalau Anda tidak kemudian bahagia, ya, bahagia itu adalah bunga. Ya, bahagia adalah bunganya. Ketika bunga itu layu, maka kupu-kupu juga nggak jadi datang, ya kan? Ketika bunga itu layu, maka kupu-kupu nggak jadi datang. Maka inti pada kekayaan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah bunganya itu sendiri. Ya, kebahagiaan adalah bunganya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya menciptakan bunga dan menciptakan taman? Maka fokuslah kepada 3 hal. Hal yang pertama adalah pikiran yang positif. Pikiran yang positif. Yang kedua adalah perasaan yang positif. Yang ketiga adalah motivasi, niat atau spiritual yang positif. Ketika semuanya positif, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan. Ya, oke. 3 hal inilah yang menjadi konsep dasar dari magnet rezeki. Ya, 3 hal inilah yang menjadi konsep dasar. Ketika Anda mau mempelajari magnet rezeki itu intinya apa sih? Magnet rezeki itu intinya kita ngejar apa sih? Ya kan? Ngejar kebahagiaan. Ya. Kalau misalkan Pak Fikri, kaya belum tentu bahagia. Betul, kaya belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia, udah pasti kaya. Kalau hidup Anda selalu bahagia, udah pasti kaya. Kaya secara apa? Kaya secara batin. Ya kan? Kaya secara batin, Anda udah nggak perlu peduli lagi dengan apapun, ya, dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang penting apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, yang ada hanyalah bahagia. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, Anda bahagia. Itulah kekayaan. Ya, bukan kekayaan ketika punya banyak uang. Coba saya tanya kepada Anda, siapa orang terkaya di dunia ini sekarang? Ya, siapa nggak sekolah? Biaya sekolah mahal. Dia kaget, loh, kok biaya sekolah mahal di Indonesia? Di Belanda, biaya sekolah itu ditanggung sama pemerintah. Gitu. Ditanggung sama pemerintah. Kenapa sekarang di Indonesia biaya pendidikan nggak ditanggung sama pemerintah? Warga yang harus nanggung. Akhirnya, ya, oke, ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, terputus sedikit ya. Oh, lagi ditulis ya. Ya, gitu ya. Jadi ternyata, ya, apa saya bilang tadi? Ternyata uang itu nggak membawa kebahagiaan. Jadi intinya adalah bahagianya dulu, ya, bahagianya dulu. Nah, sekarang caranya, bagaimana caranya Anda bisa bahagia? Ya, bagaimana caranya supaya Anda itu bisa bahagia? Ya, nah. Caranya bisa bahagia adalah dengan memahami konsep dasar ilmu magnet rezeki, yaitu pikiran yang positif, perasaan yang positif, dan motivasi yang positif. Positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Ya, oke, kita akan bahas. Oh maaf, udah muncul duluan ini hadis. Ya, oke, yang pertama ya, pikiran yang positif. Pikiran itu memiliki kekuatan yang luar biasa waktu itu. Ya, suuzon adalah salah satu perisai rezeki. Anda sudah ada beberapa yang sudah belajar ilmu magnet rezeki ya. Suuzon adalah salah satu perisai rezeki. Perisai rezeki adalah dosa. Artinya suuzon adalah dosa, dan dosa ya, saat suuzon kita akan kehilangan taman. Saat suuzon, satu kali aja suuzon ya, satu kali aja suuzon kita kehilangan taman. Ya, saking begitu tidak baiknya ya, saking begitu tidak baiknya itu suuzon ya. Maka kalau Anda mau tidak kehilangan taman, kalau Anda mau punya taman, selalulah husnuzon, berpikir yang positif. Ya, taman yang paling indah adalah husnuzon billah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, pokoknya yang ada hanyalah bahagia. Ya, bahagia. Kenapa bahagia? Karena Anda percaya kepada Allah, bahwa Allah yang akan memberikan nasib terbaik buat Anda. Sekarang gini deh, percaya nggak kalau misalkan Allah menzolimi hambanya? Percaya nggak kalau Allah menzolimi hambanya? Enggak ya, enggak. Allah tuh nggak pernah menzolimi hambanya. Allah tuh nggak akan menzolimi hambanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa husnuzon billah? Bagaimana caranya supaya kita bisa husnuzon billah? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah nasib baik yang Allah berikan kepada kita. Mungkin di sini sekarang ada yang sedang
pekerjaannya nggak bagus, bisnisnya nggak bagus, karir pekerjaannya tidak bagus, atau apapun itu, ya, itu adalah nasib baik yang Allah berikan untuk Anda. Yang Allah berikan untuk Anda, itu adalah nasib terbaiknya Allah. Ya, maka pahami itu, pahami bahwa itu adalah nasib terbaiknya Allah. Ya, maka ketika kita memahami bahwa Allah nggak mungkin menzalimi hambanya, di situ akan muncul kebahagiaan. Di situ akan muncul kebahagiaan. Karena di dalam suatu hadis, apapun persangkaan hambanya, itu yang akan Allah turuti. Ketika persangkaan kita tidak positif, ya, ketika persangkaan kita tidak positif kepada Allah, itu yang terjadi. Ketika persangkaan kita positif kepada Allah, itu yang terjadi. Maka tinggal bagaimana pikiran kita untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Oke. Maaf Bapak Ibu terputus lagi ya. Oke, ya mungkin di sini ya mungkin ada persoalan juga mungkin di sini di bagian sinyal di rumah ini ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita ini aja lah, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Tapi kalau misalkan jaringannya belum bersahabat ya mohon dimaafkan ya. Mungkin sepertinya ada kesalahan di tempat saya juga ya. Mungkin ada kesalahan di tempat saya juga. Oke Bapak Ibu ya, saya lanjutkan saja untuk memaksimalkan ini ya. Oke, yang kedua adalah perasaan yang positif. Nah, ketenangan jiwa adalah perasaan yang positif. Ya, ketenangan jiwa adalah perasaan yang positif. Ketika jiwa kita selalu tenang Bapak Ibu, dalam segala keadaan, maka itulah perasaan yang positif. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya jiwa kita itu selalu tenang. Bagaimana caranya? Nah, itu yang menjadi hal yang kita harus mesti perjuangkan. Bisa tenang terhadap semua persoalan, itulah taman yang sebenarnya. Ya, ketika apapun yang terjadi, kita bisa tenang terhadap apapun yang terjadi, maka itulah taman yang sebenarnya. Nah, jantung yang berdebar atau deg-degan itu tanda rezeki hilang. Ya, tanda taman itu hilang dan rezeki pun hilang. Makanya Bapak Ibu, kita mesti coba nih diraba hati kita, ya. Apakah deg-degan apa enggak nih? Kalau misalkan ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu persoalan, kemudian jantung kita deg-degan gitu kan, maka taman itu hilang. Ketika taman hilang, maka rezeki pun hilang. Kenapa? Kenapa rezeki hilang? Ya kalau taman hilang, kupu-kupu nggak datang gitu kan. Kalau taman hilang, kupu-kupu pun tidak akan datang kepada kita karena tamannya hilang. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya tetap tenang? Ya, caranya adalah dalam surat 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Ya. Jadi, kalau misalkan positive thinking itu bisa dilakukan sendiri, tapi perasaan yang positif hanya bisa didapatkan dengan ibadah. Harus dengan bantuan Allah. Harus, ya. Jadi harus dengan bantuan Allah. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan Al-Quran, ya. Anda zikir, baca Al-Quran, tilawah banyak-banyak, ya. Kemudian mengingat Allah dan segala macam. Ya, pokoknya semuanya adalah dengan mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah dalam segala keadaan, insya Allah tenang. Pak Fikri, saya udah zikir, tapi belum tenang hati saya. Berarti zikir kita yang belum tepat. Ya, zikir kita yang belum tepat. Oke. Ini kita akan dalami lagi ya, tapi minimal Anda sudah paham dulu bahwa hati kita harus selalu tenang dalam segala keadaan supaya kita nggak kehilangan taman kita. Ya, nah ibadah adalah taman yang paling indah. Makanya Bapak Ibu, orang-orang dulu, nggak tahu orang-orang sekarang ya. Mudah-mudahan orang sekarang masih ya, Orang-orang dulu Bapak Ibu, ketika ada persoalan mereka sholat. Ketika ada persoalan yang nggak selesai, mereka sholat. Ya. Karena memang ibadah adalah taman yang paling indah. Ketika ibadah, maka taman itu gak hilang, gitu, ya. Ketika ibadah, taman itu ada, gitu, muncul suatu kebahagiaan. Ketika muncul suatu kebahagiaan, maka yang terjadi adalah kupu-kupu akan datang, ya. Maka kejarlah ketenangan hati, kejar ketenangan hati, ya. Kalau perasaan sudah positif, ya sudah tenang, ya. Kalau perasaan sudah positif, sudah tenang, maka bisnis ditipu, senyum. Target tak tercapai, senyum. Kemudian motor hilang, senyum. Rumah kebakaran, senyum, ya. Dan lain-lain, ya.
Pak Fikri, nggak gampang gitu ya. Nggak gampang seperti itu. Oke, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan. Minimal Anda paham dulu. Ya, minimal Anda paham dulu bagaimana cara untuk mendapatkan taman. Oke? Bagaimana cara untuk mendapatkan taman? Yang pertama adalah pikiran yang selalu positif. Yang kedua, perasaan yang selalu positif. Minimal tahu ini dulu deh gitu ya. Caranya gimana belakangan ya? Caranya gimana belakangan ya? Kita akan bahas nanti ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Dalam sebuah hadis ya, kekayaan bukanlah kaya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati atau ketenangan jiwa. Ya, ini hadis dari Bukhari Muslim. Maka itu tadi yang saya katakan di awal. Gak peduli seberapa banyak harta Anda, tapi yang penting hati Anda itu selalu tenang. Karena gini Bapak Ibu, coba kita tanya sama orang yang hartanya banyak. Kita tanya sama yang hartanya banyak. Ketika yang hartanya banyak, kemudian takut kehilangan hartanya. Contoh takut kehilangan harta itu sedekah yang banyak. Simple deh, jangan dulu kemalingan, ya. Jangan dulu kemalingan. Sedekah yang banyak saja, dia tidak berani, berarti dia nggak punya taman. Ya. Tapi kalau misalkan dia punya harta, ya nggak seberapa. Katakanlah dia punya tabungan cuma 10 juta di ATM, ya. Cuma 10 juta di ATM. Tapi setiap bulan dia nabungnya adalah 1 juta sampai 1,5 juta tiap bulan. Apakah sudah kaya? Sudah. Insya Allah. Kenapa? Karena dia tidak lagi takut kehilangan kupu-kupunya. Ketika dia punya harta, maka dia sedekahkan. Ya. Dia nggak takut kehilangan. Dia nggak takut kehilangan hartanya. Maka ketika sedekah saja dia sanggup dengan harta, dengan yang banyak, maka bagaimana ketika tasnya hilang misalkan? Kemudian rumahnya kemalingan, bisnisnya ditipu, ya. Maka tidak ada lagi persoalan bagi dia, karena dia paham, ya, karena dia paham bahwa itu hanya kupu-kupu yang pulang ketika maghrib, ya. Misalkan contoh deh, ya, misalkan motor hilang, ketika ada motor hilang, Masya Allah lagi pinjam motor saya, besok insya Allah motor saya balik lagi. Jadi motor hilang itu adalah kupu-kupu yang pulang ke sangkarnya ketika maghrib. Besok pagi kupu-kupunya akan datang kembali. Segitu Bapak Ibu, ya, segitu yakinnya kepada Allah, segitu yakinnya kepada tamannya. Kenapa? Karena dia punya taman. Motor hilang dia tetap bahagia. Apapun yang terjadi, ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Maka selalulah kejar ketenangan batin. Selalu kejar ketenangan batin. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi yang positif. Motivasi yang positif. Motivasi adalah niat, dan niat itu lahir dari nilai spiritual. Ya. Nah, dalam magnet rezeki ada namanya spiritual meter. Ada namanya spiritual meter. Ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, ya. Tapi kalau misalkan Anda belum tahu spiritual meter itu apa, bayangkan saja ada sebuah speedometer. Anda tahu ya speedometer ya, yang di motor, di mobil, ya, yang ada 0 km per jam, 10 km per jam, 20 km per jam, 50 km per jam, 100 km per jam, dan ada jarumnya. Ya, ada jarumnya, ada angkanya. Nah, spiritual meter itu sama persis dengan itu. Ya, sama persis dengan speedometer. Ada jarumnya, ada angkanya. Di tengah 0. Kemudian ada -1 sampai -8, ada +1 sampai +8. -1 sampai -8, +1 sampai ke +8. Ya. Nah, spiritual meter intinya adalah ketika kita masuk dalam zona plus, ya, bisa menjaga spiritual meter tetap pada zona plus, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, itulah taman. Tapi sebaliknya, kalau spiritual meter Anda itu minus, ya, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, maka taman Anda hilang. Ya, ketika taman hilang, taman itu kebahagiaan, ya. Ya, ketika kebahagiaan Anda hilang, maka rezeki nggak ada. Jadi inti dari materi ini adalah Anda harus bahagia, apapun yang terjadi, karena bahagia itu akan menimbulkan kekayaan. Kenapa bisa? Karena bahagia
akan mendatangkan rezeki. Itu dia. Ketika kita bahagia, apapun yang terjadi, maka rezeki akan datang kepada kita. Ya. Nah, bisa menjaga spiritual meter tetap pada zona plus, itulah taman yang indah. Maka, contoh, saya kasih contoh aja. Marah ada di -2. Ya, marah itu ada di -2. Bayangin Bapak Ibu. Marah itu ada di -2. Jadi, ketika Anda marah, itu Anda kehilangan taman. Kemudian, ya, itu marah tuh, ya. Kemudian, ya, ini prinsip ekonomi kapitalis, ya, prinsip ekonomi kapitalis itu menjauhkan kita dari taman, ya, atau zona minus, ya. Karena prinsip ekonomi kapitalis, Anda masih ingat nggak prinsip ekonomi yang kita pelajari ketika waktu kita sekolah dulu, ya, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Coba kita telaah dulu ya. Kita telaah dulu perkataan ini. Modal kecil, untung besar. Modal kecil, bukan hanya modal kecil, tapi modal sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Kalau Anda perhatikan kalimatnya baik-baik, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar. Bukankah itu serakah? Bukankah itu serakah? Apa bedanya ketika misalkan modal sekecil-kecilnya? Katakanlah misalkan Anda tahu power bank ya. Anda tahu power bank kan? Tempat ngecas yang kita bisa bawa kemana-mana ya, power bank. Saya pernah melihat power bank itu isinya batu. Katanya 20.000 mAh. Ya 20.000 mAh. Modelnya besar. Tapi pas dibuka, ya memang berat. Pas dibuka, batu isinya. Masya Allah. Ini kan artinya dengan modal sekecil-kecilnya, dia jual mahal, untung sebesar-besarnya. Atau sederhana. Sederhana saja. Ya. Ketika misalkan jualan minyak, jangan minyak deh, buah yang ditimbang. Ya, dulu kan kalau minyak goreng pada timbang semua tuh, sekarang kan udah nggak ada yang timbang ya, udah nggak ada yang curah. Ya. Tapi buah ditimbang gitu kan. Beli buah, Pak, beli buah 1 kilo. Rambutan misalkan. Pak, beli rambutan 1 kilo gitu ya. Jadi, Pak, beli rambutan 1 kilo. Oke, rambutan 1 kilo dikasih lah tuh. Kemudian ketika rambutannya dibawa pulang, pas ditimbang hanya 0,7 kg. Bukankah ini dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Maka ini serakah. Ketika Anda berbisnis, jualan dengan prinsip seperti ini, maka Anda akan jauh dari taman. Ya, itulah prinsip ekonomi kapitalis. Maka, ya, bagaimana prinsip ekonomi dalam Islam? Prinsip ekonomi dalam Islam fokusnya dalam memuliakan dan membahagiakan orang lain. Itu zona plus. Ya, zona plus memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi itu motivasinya. Contoh, itu contoh saja ya. Dan begitu banyak yang lain. Tapi mohon izin Bapak Ibu ya, spiritual meter itu penjabarannya panjang, penjelasannya panjang dan butuh sesi training untuk menjelaskannya. Jadi saya tidak menjelaskan di sini lebih dalam. Intinya adalah Anda tahu suatu niat kan? Anda tahu suatu niat. Nah, maka Anda selalu ukur niat Anda. Apakah niat Anda positif atau enggak? Ya, apakah niat Anda positif atau tidak? Tapi untuk spiritual meter nanti kita akan belajar di tempat yang lain ya. Nah, ada dalam surat Al-Anbiya ya, dan kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana caranya menjadi rahmat bagi seluruh alam? Muliakan dan bahagiakan orang lain. Ya. Ketika Anda berbisnis, Anda fokusnya bukan keuntungan lagi. Anda boleh untung, tapi pembeli Anda itu harus lebih untung gitu ya, memuliakan dan bahagiakan orang lain. Bagaimana caranya konsumen kita lebih untung? Caranya adalah ya dengan memberikan servis yang luar biasa, melebihi ekspektasi dari pelanggan, memberikan servis pelayanan yang luar biasa, melebihi ekspektasi mereka. Itu maksudnya. Ya, Anda untung, tapi mereka pun untung. Untung dengan apa? Untung dengan pelayanan Anda yang memuaskan, gitu ya. Maka kejar ketiga hal tadi, ya. Kejar ketiga hal tadi, Bapak Ibu, ya. Zikir kita adalah zikir, kalau Anda perhatikan baik-baik, zikir kita adalah zikir untuk membawa kita menuju taman. Ya, zikir kita adalah zikir untuk membawa menuju taman. Contoh, subhanallah, segalanya indah dari Allah. Itu kan positive thinking.
Ya kan? Subhanallah adalah positive thinking. Kemudian alhamdulillah itu bersyukur gitu ya. Alhamdulillah adalah bersyukur, ciri hati yang tenang. Kemudian Allahu Akbar, semua motivasi atau niat dikembalikan untuk Allah. Ya. Jadi subhanallah positive thinking. Alhamdulillah positive feeling. Allahu Akbar positive motivation ya. Maka ajarkan anak kita ya, jangan di sini dulu ya. Maka kita ketika kita berzikir sebenarnya kita sedang membangun taman kalau paham maknanya. Ya. Kalau paham maknanya ya. Kalau paham maknanya ya. Kalau paham makna zikir itu sendiri, maka kita sedang membangun taman. Tapi kalau misalkan kita nggak paham makna dari zikir itu, ya maka kita nggak bangun taman. Tapi oke, nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang zikir yang berkualitas. Ya, tunggu saja. Kita akan nanti saya akan adakan di segmen selanjutnya, ya di episode selanjutnya saya akan kita akan bahas tentang zikir dengan kualitas terbaik. Ya, zikir dengan kualitas terbaik. Tapi minimal Anda sekarang udah paham dulu. Namanya juga baru episode pertama ya. Namanya juga episode pertama. Sabar, santai. Oke? Nah, maka Bapak Ibu, ajarkan anak kita, ini untuk anak kita nih. Ajarkan anak kita bukan hanya menjadi anak pintar, tapi menjadi anak yang ajaib. Karena pintar belum tentu punya taman. Ya, pintar belum tentu punya taman. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak pintar tapi stres. Ya, ada banyak anak pintar tapi stres. Ada banyak anak pintar tapi nggak bahagia. Gitu. Kenapa? Karena ada banyak anak pintar, kemudian turun ranking sedikit aja, turun nilai sedikit aja udah stres, gitu ya. Itu namanya nggak punya taman, ya. Karena nggak bahagia hidup. Begitu juga dengan bukan hanya tentang nilai, gitu ya, tapi tentang apapun yang ada di dunia ini, ya. Maka jangan jadikan anak itu menjadi anak pintar saja, tapi yang anak ajaib. Bagaimana anak ajaib? Anak yang punya taman. Kalaulah anak saja punya taman, masa ya kita nggak punya taman? Ya ketika kita mengajarkan kepada anak kita, maka saat itu juga kita mengajarkan kepada diri kita sendiri bahwa kita harus punya taman, gitu ya. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita untuk punya taman, maka kita sedang mengajarkan kepada diri kita sendiri dan keluarga kita untuk kita selalu memiliki taman. Ya, maka taman adalah sumber keajaiban. Ya, taman adalah sumber keajaiban. Maka Bapak Ibu ya, oke, terima kasih ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktikkan ilmunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kalau mau lebih dekat dengan saya ya silakan, ini Facebook saya, Instagram saya, YouTube saya, dan Telegram saya. Maka Bapak Ibu saya simpulkan kembali ya. Saya simpulkan kembali bahwa kalau Anda mau mendapatkan kekayaan, maka fokuslah kepada kebahagiaan. Sekali lagi, kalau Anda mau mendapatkan kekayaan, maka fokuslah kepada kebahagiaan. Bagaimana cara bahagia? Cara bahagia adalah positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Ketika fokusnya Anda adalah selalu berpositive thinking dalam segala keadaan, apapun keadaan Anda, begitu pula dengan positive feeling dan positive motivation, insya Allah Anda akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Ya, Pak Fikri nggak mudah, ya memang nggak mudah, tapi kan harus latihan. Ya, kita harus selalu latihan. Ya, nah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya kurang panjang waktunya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saat lagi di rumahnya Mbak Nahda, tahu aja. Betul ya. Saya ada lagi di rumah kakak saya yang bernama Mbak Nahda. Kentara ya belakangnya. Ya. Oke. Nah tadi di sini ada pertanyaan. Nolong saudara, apa itu juga sedekah? Nah, nolong saudara, apa itu sedekah? Sedekah termasuk, ya. Bahkan sedekah terbaik adalah ke keluarga. Sedekah terbaik itu ke keluarga. Kok ya bisa begitu Pak Fikri? Ya karena ketika kita sedekah, jadi gini, ketika kita sedekah kepada anak yatim, ya, ketika kita sedekah ke anak yatim, maka pahalanya satu. Tapi kalau pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada keluarga, pahalanya dua. Apa itu? Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Ya, jadi ada dua pahalanya. Oke? Jadi yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga. Kalau misalkan keluarga Anda, kerabat Anda, ada yang mungkin sedang tidak mudah hidupnya gitu ya, yang hidupnya lagi nggak mudah, maka ya Anda prioritaskan dulu untuk membantu saudara Anda. Jangan kemudian Anda yang maksudnya gini,
ada saudara, ada keluarga kita yang sedang butuh gitu ya. Ya, cobalah kita prioritaskan kepada mereka dulu gitu ya. Jadi kurang lebih demikian. Kemudian mohon sarannya, jika kita tinggal dalam lingkungan yang toksik, tinggal dalam lingkungan toksik. Kalau tinggal dalam lingkungan toksik, tinggal bagaimana hati Anda mengelola. Kalau misalkan hati Anda pandai mengelola, itu tadi ya, apapun yang terjadi, ya positive thinking, positive feeling, positive motivation gitu ya. Kalau hati Anda bisa Anda kelola dengan mudah, itu salah satunya. Tapi kalau misalkan Anda tidak bisa mengelola hati Anda, tergantung nih lingkungannya apa dulu gitu kan. Apakah lingkungannya keluarga, apakah lingkungannya tetangga gitu. Kalau misalkan lingkungannya tetangga ya coba hindari aja. Bagaimana cara menghindarinya? Ya nggak usah bergaul dulu sama mereka, ya nggak usah bergaul dulu sama mereka. Tapi kalau misalkan lingkungannya adalah keluarga, kalau lingkungannya keluarga, ya gimana ya? Ya lingkungan keluarga. Kalau lingkungan tetangga kan gampang ya menghindarinya. Kalau keluarga ya udah jaga jarak aja dulu ya. Jaga jarak dulu tapi tidak memutus silaturahim. Paham ya? Jaga jarak tapi tidak memutus silaturahim. Ya. Nah, yang paling terpenting adalah Anda pahami konteks yang dikatakan. Ketika misalkan nggak usah ngerjain itu semua, udah fokus aja lah buat ini, fokuslah buat nggak usah bisnis lah, fokus aja tuh anak, misalkan gitu kan. Maka konteksnya, oke, secara tekstual, ya kan ada tekstual, ada kontekstual, ya kan. Secara tekstual, oke, nggak usah bisnis, ngurusin anak. Tapi secara kontekstual, konteksnya di konteksnya ngomong itu kenapa sih? Oh mungkin ketika saya berbisnis, saya nggak peduli sama anak saya. Oh mungkin ketika saya lagi dagang, anak saya nggak diperhatiin, kayak gitu. Maka pahami konteksnya, bukan baper sama teksnya, tekstualnya. Paham gak maksud saya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi jangan baper dengan tekstualnya, tapi Anda pahami kontekstualnya itu apa. Dia tuh ngomong kayak gitu kenapa gitu. Dia ngomong kayak gitu kenapa? Oh iya, saya salah. Ada kesalahan saya di situ. Oh saya nggak tepat di situ gitu ya. Jadi perbaiki di situ ya. Kurang lebih demikian ya. Semoga menjawab. Kurang lama. 1 jam loh ini. 1 jam, masa 1 jam kurang lama sih? Sekarang udah jam berapa? Udah lewat lagi ya. Ya, jadi 1 jam. Ya kalau mau lama, insya Allah nanti ya bisa lah ikut training kalau mau ya. Terima kasih ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doanya kembali kepada yang mendoakan. Nah terakhir nih mungkin ya, dok kalau kita kesal sama orang lebih baik diam atau bicara? Tergantung. Ketika anda bicara, kira-kira memutus silaturahim apa enggak? Kalau memutus silaturahim, lebih baik diem. Ya. Kalau memutus silaturahim, lebih baik diam. Karena, kenapa bisa memutus silaturahim? Bisa jadi bicaranya Anda nggak disuka sama orang itu, sehingga orang itu sakit hati. Ketika Anda bicara dan menimbulkan sakit hati, lebih baik diam. Dalam suatu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairun awil yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua. Berkata baik atau diam. Kalau berkata baik nggak bisa, minimal diam. Jangan berkata yang menyakiti orang lain. Ya, jadi itu. Karena kesel itu dalam, tadi kan saya bahas ya, spiritual meter. Dalam spiritual meter, kesel itu minus. Ya, dalam spiritual meter, kesal sama orang itu minus. Dan ketika minus, maka taman kita hilang. Gitu ya, taman kita hilang. Maka jangan minus, jangan kesel gitu ya. Pak Fikri gimana caranya nggak kesel? Ya makanya latihan ya. Biar nggak ngedumel dalam hati. Saya nanggap semua orang yang saya lakukan adalah sedekah. Jadi hati bisa ikhlas dan ngerjainnya. Ya betul ya, bisa ya. Jadi apapun yang dilakukan adalah sedekah ya. Oke Bapak Ibu ya, udah nggak ada pertanyaan sepertinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya gimana?
Jadi mohon feedbacknya Bapak Ibu kalau sekarang sepertinya tadi jadi tadi ada ini sinyal wifi itu di kamar sebelah dan tadi pintunya ketutup, mungkin putus-putusnya di situ mungkin ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan tadi ada jaringan yang ada yang jaringan yang putus-putus ya mungkin memang kesalahan saya juga, mungkin maaf ya, mohon maaf. Insya Allah kita besok akan ketemu lagi ya. Tips untuk kal dalam positif atau bersangka baik ya. Tipsnya adalah cari sisi positif. Apapun itu bisa ada sisi positifnya. Kalau Anda mau cari kalau Anda mau mencari sisi positif, maka pasti akan selalu ada sisi positif. Contoh deh, gampangnya gini deh. Misalkan sering nggak Anda mendapati orang yang kemudian dipecat dari pekerjaan, kemudian dia marah-marah, dipecat dari pekerjaannya, terus dia marah-marah, apa ini, kenapa saya dipecat dan sebagainya. Tapi kemudian setelah dia dipecat, dia kan harus putar otak kan, dia harus putar otak, pikir cara, pikir caranya bagaimana supaya tetap dapat uang. Akhirnya dia berbisnis. Ketika berbisnis, bisnisnya laku, bisnisnya laris. Akhirnya buka cabang 1, buka cabang 2, buka cabang 3, sampai bisnisnya besar, ada 47 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian sukses dong, ya kan? Ketika sukses diundang untuk berbicara di seminar wirausaha. Berbicara di seminar wirausaha, kemudian ditanya sama moderator, apa perjalanan bisnis hingga bisa sampai di sini. Wah, dia akhirnya menceritakan, dulu saya bekerja di sini, saya menjadi karyawan, kemudian saya dipecat, akhirnya saya berbisnis dan segala macam. Kemudian dia mengatakan, ya alhamdulillah dulu saya dipecat. Seandainya saya tidak dipecat, maka saya sekarang hanya menjadi karyawan biasa saja. Maka sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah Allah sedang mempersiapkan tempat yang terbaik buat dia. Di situ, di karyawan itu mungkin udah gak cocok buat dia, dipindah sama Allah. Dengan apa? Dengan wirausaha. Ya tapi harus dikeluarin dulu dari tempat yang lama, kan gitu. Tapi sayangnya orang-orang seperti ini syukurnya delay. Ya, sayangnya orang-orang seperti ini syukurnya delay. Seandainya bisa nggak syukurnya di awal? Ketika dikeluarin gitu kan, ketika dipecat dari pekerjaannya, alhamdulillah dipecat dari pekerjaan. Berarti Allah sedang mempersiapkan tempat terbaik buat saya. Apa ya tempat terbaik gitu. Ya, tapi sayangnya nggak gitu. Ya. Sayangnya semua orang langsung berpikiran yang tidak positif kepada Allah, langsung suuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan ini? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan itu? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan COVID? Dan segala macam. Dan ternyata banyak yang sampai sejauh ini di tahun 2021 bulan Juni ada banyak orang yang bersyukur dengan adanya COVID. Ada banyak orang yang bersyukur dengan adanya COVID, termasuk saya. Jujur aja Bapak Ibu, ya, jujur saja, saya salah satu orang yang bersyukur dengan adanya COVID. Kenapa? Bukan karena Pak Fikri kok bersyukur terhadap COVID, nanti COVID nggak hilang-hilang, bukan gitu. Saya hanya mencari sisi positifnya. Sisi positifnya bagaimana ya? Sisi positifnya adalah sekarang, dulu Bapak Ibu, dulu saya kan seorang trainer ya, saya seorang trainer magnet rezeki. Dulu saya dikenalnya lingkungan kecil aja. Ya, saya sudah menyebarkan ilmu di 16 kota ya. 15 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia, menyebarkan ilmu magnet rezeki ya. Menyebarkan ilmu magnet rezeki di 15 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia, dan saya hanya dikenal di situ aja gitu. Saya cuma dikenal di situ. Tapi dengan adanya COVID, hilang semua training offline saya, masuklah ke online gitu kan. Pas masuk ke online dan saya dikenal. Saya dikenal dengan banyak yang kenal saya seluruh Indonesia jadinya gitu kan. Yang akhirnya kemudian peluang bertaburan gitu kan. Peluang datang silih berganti dan gak habis-habis sampai sekarang. Akhirnya saya bersyukur, bukan akhirnya, dari awal saya bersyukur dengan adanya COVID. Cuma saya belum tahu sisi positifnya di mana. Tapi intinya bersyukur dulu. Alhamdulillah ada pandemi. Walaupun saya nggak tahu yang mana yang harus disyukurin, tapi minimal saya bersyukur dulu gitu. Walaupun saat itu ketika adanya pandemi gitu kan, wah, ya memang segala-galanya tidak mudah.
Segala-galanya tidak mudah, tapi minimal disyukuri dulu. Kemudian cari sisi positifnya. Oh mungkin begini. Oh mungkin gini. Oh mungkin kayak gini. Gitu. Akhirnya kita bisa lebih tahu gitu ya cara menyikapi sesuatu yang tidak positif itu. Ya. Iya, saya diberitahu kalau sholat on time, sementara menunggu azan, zikirkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Nah, betul ya. Dok, saya suka kesel sama temen kerja, saya suka kesel sama teman kerja, tapi saya diem aja. Tapi nih, teman malah banting barang buat mood jadi gak nyaman. Gimana mengatasi? Jauhin dulu, ya. Jauhin dulu, Anda sterilkan diri Anda dari tempat itu dulu. Ya, Anda sterilkan sementara ya di tempat itu, ya. Jadi ya memang nggak mudah, tapi coba kelola dulu hati kita, gitu kan? Kelola hati kita. Kalau kesel berarti kita masih zona minus dalam spiritualnya. Ya kalau Bu Liza ini udah ikut training saya kan, jadi coba kelola hatinya, kelola niatnya, jangan minus, tapi masukin ke plus. Ada yang salah gitu. Bisa jadi kita yang salah. Bisa coba apa sih yang salah dari diri kita gitu ya. Kemudian ketika kita tahu apa yang salah dari diri kita dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu ya. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas lagi di tempat yang lain ya untuk yang itu. Oke, itu Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin yang ada pertanyaan. Dok, kalau ada yang menjemur pakaian di depan rumah pagar kita gimana? Kurang indah aja kelihatannya, mau bilang dia takut sakit hati. Kalau ada yang menjemur pakaian di depan rumah pagar kita, ya mau bilang tapi takut sakit hati. Nah tinggal Anda kan pengen bilang nih, tapi cari perkataannya nggak bikin sakit hati, gitu. Jangan negurnya, Bu, itu kan pakaian ibu, kenapa jemurnya di depan rumah saya? Ya jangan kayak gitu. Itu pasti orangnya sakit hati. Nah cari perkataan yang mengenakan gitu, yang perkataannya yang lembut gitu. Bu, mohon maaf nih, gitu kan. Boleh nggak jemurnya jangan di depan rumah saya dulu ya. Siapa tahu nanti ada tamu datang ke rumah saya, kan parkirnya di situ ya. Mohon maaf ya. Saya soalnya nanti takut ada tamu ya. Gitu aja gitu ya. Pokoknya cari sesuatu yang tidak menyakitkan hatinya. Insya Allah mereka ngerti kok. Wong baju-baju mereka gitu ya. Dok, gimana menyikapi teman yang di depan kita baik, di belakang kita kurang baik? Berarti ada yang salah dengan kita, ya. Ada yang salah dengan kita. Kenapa dia nggak baik di belakang kita? Ya, bisa jadi kita yang salah. Berarti kita yang masih memiliki kesalahan dan membuat orang lain sakit hati. Ya, jadi coba cari apa salahnya kita, di mana kira-kira salahnya kita dan perbaiki sikap kita. Ya, jadi mereka itu seperti cermin. Ya, teman-teman seperti ini tuh seperti cermin. Harusnya malah bersyukur gitu ya. Kenapa bersyukur? Karena ketika ada orang-orang seperti mereka, kita jadi bisa bercermin. Oh, salah kita di sini. Oh, tidak tepatnya kita di sini. Bayangkan sebuah cermin, ya. Katakanlah ini cermin, gitu ya. Katakanlah ini cermin. Ketika saya bercermin, ada noda di pipi saya misalnya, ya. Ada noda di pipi saya. Kemudian ketampilkan di sini kan, kelihatan kan di sini. Kemudian, kok muka saya cemong, langsung saya belah, wah, gitu kan? Yang salah siapa? Makanya ada pepatah, buruk rupa cermin dibelah, kan gitu. Ya. Buruk rupa cermin dibelah. Nah, begitu juga dengan teman-teman seperti ini, ya. Begitu juga dengan teman-teman seperti ini. Itu tuh mereka cermin. Ketika mereka ada reaksi, artinya ada sesuatu aksi kita yang membuat dia bereaksi. Kan hidup ini aksi dan reaksi. Ketika ada aksi, maka ada reaksi. Paham gak maksudnya? Ketika ada api, ada asap. Ada aksi, ada reaksi. Nggak mungkin ada reaksi tanpa ada aksi. Nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Nah sekarang siapa apinya? Itu kita, gitu ya. Salah di kita. Nah, jangan buruk rupa cermin belah, tapi coba kita bercermin dengan baik, ya. Nah, dalam magnet rezeki itu jurusnya namanya cermin ajaib. Oke, Bapak Ibu ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan terima kasih banyak atas antusiasme Anda semua di ada pertanyaan ini ya. Berjumpa lagi besok ya. Atau gimana ya? Nunggu saya kembali ke pasar
soalnya ini kan studio bukan punya saya ya, jadi kalau misalnya ada saya mana ya, saya tidak bisa memastikan format terbaik gitu, cuma karena materinya adalah episode pertama, saya episode pertama jangan tunda gitu ya, episode pertama gitu tetap berjalan. Tapi kan harusnya besok ada lagi saya nih kan, tapi coba kan ini saya punya besok lanjut dengan kondisi yang tapi kayaknya udah bagus ya akhirnya yang tadi kan udah bagus ya. Cuma bagaimana, apakah kita ketemu lagi Selasa depan atau besok? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda seperti apa? Apakah kita ketemu lagi besok atau Selasa? Anda kan pemirsa setia dari Anda kan pemirsa setia dari walaupun episode pertama ya. Gimana kira-kira? Apakah kita akan lanjut besok? Atau kita pasti depan? Besok? Ada yang jawab besok ya. Besok ada lagi. Jadi, nah seperti yang tertulis di sini ya, seperti yang tertulis di tulisan baris ini, ya, insya Allah kita akan belajar pemain fikih. Ada selama 2 kali Selasa di jam yang sama 9.30 dari waktu Indonesia Barat sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Selalu live Facebook ya. Ada segmen yang pertama ini dari rezeki bisa kisah dan hikmah, manfaat kisah inspiratif yang kita ambil hikmahnya. Yang ketiga segmennya adalah gaya hidup yang antara gaya hidup sehat, gaya hidup gaya cinta Al-Quran, gaya hidup cinta Tuhan, gaya hidup humanisme, gaya hidup dan segala macam ya, pokoknya tentang gaya hidup ya, gaya hidup yang positif ya. Yang keempat adalah tentang kesehatan ya, nanti saya akan berbagi tentang kesehatan ya. Oke ya, besok dokter biar ide Malaysia kapan selesai Malaysia dokter, saya ke Malaysia dok, kalau ada lagunya suaranya berbahaya. Oke. Semoga besok jaringannya lebih bagus. Iya. Oke, Bapak Ibu, kalau gitu kapanpun siap ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti kita coba besok ya. Nanti kita coba besok. Kalau misalkan besok kalau besok ini kan studionya soalnya bukan studio saya ya, tapi studio kakak saya. Di studio saya sih bisa menjamin bagaimana kualitasnya gitu ya. Tapi kalau di sini kan bukan punya saya gitu ya. Jadi nanti kita lihat besok ya, mudah-mudahan besok kita bisa live. Tapi kalau misalkan ternyata besok kondisinya sama seperti tadi, mungkin kita akan tunda ke pekan depannya ya, di hari Selasa. Insya Allah besok kita akan hadirkan sebenarnya saya pengen ada bintang tamu besok ya. Tapi ya, oke, nanti insya Allah besok sesinya apa ya? Besok sesinya apa nanti tunggu saja pemberitahuan selanjutnya ya. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Saya Fikri Hamdi undur diri. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.